eh, kalau boleh saya klarifikasi, yang saya anggap tidak tepat itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMK Talks Academy. Pada hari ini kita berjumpa kembali di salah satu episode di UMK Talks Academy bersama Prof. Adi Sauka, PhD. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya, yaitu terkait dengan Classroom Action Research, atau dengan bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah penelitian tindakan kelas. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan KKM, ya, kriteria ketuntasan mengajar, di mana biasanya ini adalah menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan oleh peneliti pengajar atau guru di dalam menentukan ketuntasan begitu untuk improving dari sebuah nilai. Apakah benar demikian, dan seperti apa sebenarnya status KKM yang akan digunakan oleh para peneliti dalam tindakan kelas? Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Adi Sauka. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Salim. Sehat walafiat. Mudah-mudahan Mas Salim juga begitu. Amin, insya Allah. Baik, Prof. Terkait dengan KKM ini, bagaimana KKM ini mewakili representasi dari peningkatan kemampuan dari siswa dalam belajar untuk penelitian tindakan kelas? Ya, gini Mas Salim, ini hubungannya dengan tindakan kelas yang seringkali kalau itu dilakukan oleh para mahasiswa, karena di dalam penelitian tindakan kelas itu seringkali ada yang menuntut adanya kriteria keberhasilan. Dan kemudian mereka menggunakan KKM. KKM itu singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Ya. Jadi artinya minimal requirement, seperti kalau konsep tentang belajar tuntas itu dianggap sudah tuntas itu berapa persen sudah dikuasai. Nah, jadi saya ingin sedikit mengulang yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada dasarnya penelitian tindakan kelas itu digunakan sebagai penelitian, sebagai metode penelitian oleh para guru misalnya. Sebenarnya tidak hanya para guru ya, dosen pun juga. Itu guru sebagai pendidik yang profesional. Salah satu kompetensi, salah satu indikator profesionalisme itu adalah bahwa pendidik itu selalu reflektif ya, melihat apa yang sudah dilakukan, apakah cara mengajarnya sudah bagus, apakah metode yang digunakan itu sudah bisa memberikan capaian pembelajaran yang bagus. Maka kemudian salah satunya, ini saya garis bawah ini, salah satunya dengan melakukan penelitian tindakan kelasnya, ada cara lain ya. Nah, ini termasuk juga diadopsi oleh para mahasiswa yang menulis skripsi atau menulis tesis, bahkan ada juga yang disertasi ya. Tapi rata-rata yang saya ingin sampaikan ini terkait dengan para mahasiswa, mungkin guru juga, pendidik juga, yang dalam mahasiswa ini yang dalam menulis skripsinya itu menggunakan metode penelitian tindakan kelas dan kriteria keberhasilannya ya. Jadi kalau saya menyebut keberhasilannya itu adalah kapan kemudian akan dianggap berhasil, sehingga siklusnya itu ya, ini saya ketawa ini karena seharusnya tidak selalu harus melibatkan siklus-siklus ya, tapi kalau kemudian dalam penelitian tindakan kelas yang buku tertentu itu memang dilihat bagaimana siklusnya itu. Nah, yang namanya kriteria keberhasilan itu untuk melihat apakah sudah berhasil sehingga kemudian tidak lagi perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, yang saya ingin soroti adalah penggunaan
KKM, kriteria ketuntasan minimal sebagai kriteria keberhasilan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Saya anggap ini tidak tepat ya. Kalau boleh saya klarifikasi, yang saya anggap tidak tepat itu begini. Kriteria ketuntasan minimal KKM ini biasanya ditetapkan oleh sekolah untuk diberlakukan pada setiap guru, dianggap tuntas proses pembelajarannya di kelas itu apabila sekian persen dari para peserta didik di dalam kelas itu telah menguasai materi yang diajarkan. Jadi salah satu contoh misalnya 75%. Ya. Nah, 75% itu bisa juga dikatakan 75% materi, 75% materi telah dikuasai, tapi juga dihitung berapa persen peserta didik telah menguasai 75% dari bahan ajar gitu. Ini ya tampaknya sebenarnya menurut saya ya tidak selalu bermakna. Begitu Mas Salim, ini tidak bermakna kalau kemudian dikaitkan dengan tujuan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas itu. Begitu Mas Salim. Baik, apakah penggunaan KKM ini cukup representatif, Prof, untuk sebagai acuan kita untuk menentukan kesuksesan PTK tadi? Karena biasanya memang para peneliti, terutama mahasiswa, itu biasanya menggunakan KKM ini sebagai acuan utama, begitu, Prof? Ya, saya mengatakan tidak representatif, kadang-kadang dianggap tidak bermakna, karena begini, kan yang dilihat KKM itu adalah pada akhir semester, akhir proses belajar mengajar. Karena penguasaan peserta didik 75% dari materi yang diajarkan. Nah, ini kan relatif, jadi ada juga yang mungkin peserta didik pada waktu mau memulai itu sudah sangat dekat dengan 75%. Jadi artinya ada juga materi-materi pembelajaran yang sebetulnya memang sudah dikuasai, mungkin belum 75%, tapi misalnya sudah dekat 50%. Jadi artinya kalau dibandingkan yang dikuasai sebelumnya pada saat sebelum semester mulai dengan pada akhir semester itu hanya capaiannya kan hanya 25%. Tetapi ada juga yang kemudian mulainya itu dari nol. Jadi dari nol kemudian menjadi 75%. Ini berarti pencapaian belajarnya kan 75%. Jadi tidak jelas karena ukuran pada waktu awalnya itu tidak ada. Jadi hanya dicek saja 75%. Nah, ini ekstrimnya gitu, Mas. Ekstrimnya ada lagi gini. Oh, begitu. Mungkin ada peserta didik yang sudah 75% menguasai bahan itu dengan cara otodidak, belajar sendiri misalnya. Nah, kalau peserta didik sudah 75% pada saat awal semester pembelajaran, kemudian itu dianggap tuntas kalau dikuasainya 70% itu pada akhir semester. Nah, ini kan ukurannya nggak ada, dari 70% menjadi 75%, dan nol toh, tidak ada capaian belajar. Betul. Nah, ini yang saya anggap tidak representatif, tidak mewakili bagaimana sebetulnya capaian pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik atas upaya para pendidik, para guru di kelas memfasilitasi proses pembelajaran di kelas. Nah, kata kuncinya sebetulnya itu kan, kalau tadi yang saya omongkan itu kan capaiannya, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih mudah ya gain, perolehannya. Berapa perolehannya? Nah, perolehan ini, gain ini, baru bisa dilihat kalau ada pembandingan. Pembandingannya itu ya sebelum mulai itu dites dulu, seolah-olah ini ya pretest itu, pretest. Sebenarnya tidak harus pretest ya dalam artian dalam bentuk tes formal ya, bisa juga observasi, bisa juga cara lain. Tapi yang jelas sebelumnya itu dengan cara-cara guru untuk mengetahui seberapa banyak yang sudah dikuasai, dan kemudian dari situ sebetulnya
guru sudah bisa menentukan kira-kira strategi pengajarannya, pembelajarannya itu seperti apa, dan kemudian nanti pada pertengahan semester juga diukur perolehannya, gain-nya itu gain. Kemudian pada akhir semester itu juga diukur perolehannya itu, gain-nya itu. Baru bermakna gitu. Jadi misalnya ada dua guru mengajar mata pelajaran yang sama di dua kelas yang berbeda. Satu guru tidak mencapai ketuntasan kriteria ketuntasan minimal tadi, katakanlah 60%, satu guru bisa 75%. Ini tidak bisa dibandingkan kalau tidak dibandingkan pada awalnya. Ya bisa juga guru yang sudah mencapai 75% tadi memang kelasnya bagus, mulainya memang sudah dekat dengan 70%. Tapi yang kemudian hanya 65% tadi, mungkin lebih bagus karena peserta didik di kelasnya itu mulainya dari nol, belum sama sekali tidak menguasai. Nah ini tidak bisa dijadikan bukti keberhasilan penelitian tindakan kelas, tidak bisa dijadikan bukti sebagai kriteria keberhasilan untuk kemudian mengatakan oke, siklusnya sudah selesai karena mereka sudah berhasil mencapai target sehingga disebut metode ini sudah bagus, tidak perlu direvisi sehingga siklusnya berhenti. Lah ini misleading ini ya. Ini menyesatkan dalam hati-hati. Baik. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, Prof. Berarti kesalahan yang terjadi seandainya kita menggunakan KKM sebagai kriteria standar dalam PTK itu menjadi sangat fatal, Prof. Ya, karena tadi kemungkinan mulainya itu bisa berbeda-beda di setiap kelas dan diakhirinya pun bisa berbeda-beda setiap kelas. Iya, betul. Nah, anehnya gini, kalau saya kemudian menyebut ada pretest, ya pretest itu sebetulnya tujuannya itu memperoleh data, istilahnya itu baseline data, ya data awal gitu ya. Jadi data awal itu tidak harus dalam bentuk tes, tapi harus ada data awal untuk kemudian mengukur pada akhir semester itu menjadi bagaimana, apakah kemudian terjadi pembelajaran, apakah ada capaian pembelajaran gitu. Nah, Mas Salim, kalau saya menyebut pretest ini banyak disalahpahami, dikira itu kemudian eksperimental. Oh enggak, bahkan eksperimental itu sebetulnya tidak harus ada pretest. Ya, itu seringkali saya jelaskan itu salah paham tuh. Sebagian besar penelitian eksperimen itu justru tidak perlu ada pretest. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu kalau eksperimental itu lebih banyak pakai random assignment yang kemudian berasumsi pada awalnya itu mereka itu sudah sama. Jadi ada juga yang salah paham seperti itu. Jangan sampai ada salah paham lagi kalau ada yang menyebut pretest untuk penelitian tindakan kelas, wah ini eksperimen. Enggak, itu sama sekali bukan pertanda penelitian eksperimen kalau ada yang menyebut pretest. Jadi pretest itu artinya setting baseline data, ya, menetapkan data awal, ya, baseline data awal. Itu. Baik. Pernyataan penutup, Prof, terkait dengan KKM, Prof. Kenapa? Pernyataan penutup terkait dengan KKM. Ya, jadi sebetulnya itu tidak sesuai kalau untuk penelitian tindakan kelas. Tapi untuk sekolah pun sebetulnya juga tidak sesuai itu. Yang artinya tidak bermakna kalau kemudian KKM itu hanya dicegati di akhir. Ya, karena pada dasarnya sebetulnya kan yang namanya capaian pembelajaran itu kan yang diperoleh selama proses belajar mengajar di kelas 1 semester. Nah, kalau kemudian yang diurus hanya KKM pada akhir semester, ya itu bisa saja di sekolah-sekolah unggulan misalnya, yang mahasiswanya siswanya itu peserta didiknya itu sudah dari keluarganya, dari latar belakangnya sudah bagus, yaitu sebelum masuk, sebelum diajar, sebelum semester mulai,
itu mungkin KKM-nya udah tercapai lah. Kalau gitu ngapain? Perolehannya itu apa? Nggak ada maknanya. Jadi tolong penggunaan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Ya, hanya untuk penelitian tindakan kelas, tapi juga untuk menentukan keberhasilan guru untuk sekolah, itu juga perlu dicermati, diwaspadai. Karena itu bisa saja sebetulnya tidak ada maknanya sama sekali terkait dengan mengukur capaian pembelajaran di akhir semester. Itu, Mas Halim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali Saukah, sangat membuka mata sekali ini ya, karena penjelasan terkait dengan KKM ini cukup fundamental dan jika disalahpahami maka akan menjadi sebuah misleading yang cukup fatal terkait dengan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Terima kasih banyak atas waktunya Prof. Ali.